Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Aprilia dengan NIM O1A1200057 dari kelas B akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Gangguan Enzim Pencernaan dan Cara Mengatasi. Yang pertama, pencernaan. Sistem pencernaan merupakan suatu tabung atau saluran panjang yang berawal dari rongga mulut dan di anus. Sistem terdiri atas rongga mulut atau cavia oris, esofagus atau oesophagus, lambung atau gaster, usus halus atau intestinum tenu, usus besar atau intestinum crassum, rektum atau rektum, dan kanalis analis atau kanalis analis. Saluran pencernaan berhubungan dengan organ-organ pencernaan tambahan, yaitu kelenjar liur, hati, dan pankreas. Organ tambahan terletak di luar saluran pencernaan. Produk sekretorikannya dicurahkan ke dalam saluran pencernaan melalui ductus excretorus yang menembus dinding saluran pencernaan. Selanjutnya bagian pencernaan yang pertama yaitu rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan ditampung, dikunyah, dan dilunasi oleh liur saliva agar lebih mudah ditelan oleh karma makanan. Diuraikan secara mekanis di dalam rongga mulut. Daerah ini dilapisi oleh sel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk sebagai pelindung yang juga melapisi permukaan dalam atau labia bibir. Selanjutnya, enzim yang berperan dalam rongga mulut yaitu enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis. Yang kedua, enzim pteolitik atau lisozim. Enzim pteolitik atau lisozim berfungsi mencerah bakteri dan antibodi khusus pada bakteri di mulut. Kedua yaitu esofagus atau oesophagus. Esofagus atau oesophagus merupakan saluran lunak dengan panjang kira-kira 10 inci yang berjalan dari faring sampai ke lambung. Saluran ini terletak di belakang trakea dan mediastinum dan rongga toraks. Setelah turun di rongga toraks, esofagus menembus diafragma muskular. Bagian esofagus yang pendek terdapat di rongga abdomen sebelum berakhir di lambung. Bagian selanjutnya yaitu lambung. Lambung adalah organ yang terletak di antara esofagus dan usus halus. Pada taut esofagus lambung terdapat perubahan mendadak dari epitel girpeng esofagus menjadi epitel selapis silindris lambung. Pada permukaan lumina, lambung terlihat banyak lubang kecil yang disebut foveola gastrica. Selanjutnya enzim yang berperan dalam lambung yaitu pepsin yang memecah protein menjadi pepton, lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua asam klorida atau Cl yang mengubah pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh mikroorganisme patogen. Dan yang ketiga renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Selanjutnya empedu. Empedu disekresi langsung dari hepar ke dalam duodenum. Pada waktu makan, empedu dari kandung empedu juga dialirkan ke duodenum. Di antara waktu makan, sekresi empedu disimpan dalam kandung empedu. Garam empedu yaitu salah satu komponen empedu, menyebabkan lemak dapat larut dalam air atau emulsifikasi. Pankreas. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang memiliki fungsi hormonal maupun kelenjar eksokrin yang berfungsi dalam pencernaan sebagai kelenjar eksokrin. Fungsi pankreas dalam pencernaan ialah mensekresi bikarbonat untuk menetralkan asam lambung. Selanjutnya enzim yang berperan dalam pankreas yaitu tripsin, berfungsi memecah protein pada asam amino dasar. Selanjutnya ada chymotrypsinogen, berfungsi mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, asam amino, dan peptide. Yang ketiga, karbopeptidase, berfungsi melepas asam amino ujung terminal C rantai polipeptida. Yang keempat, lipase, berfungsi mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima, amilase, berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Dan yang keenam, elastase, berfungsi menurunkan protein, elastin, dan beberapa protein lainnya. Yang kelima, bagian usus halus atau intestinum tenu. Usus halus terdiri dari duodenum, ileum, dan ileum.
Fungsi usus halus yaitu untuk pencernaan dan absorpsi. Gerak pencernaan usus halus yaitu gerak segmental dan gerak peristalsis. Pencernaan terutama terjadi pada duodenum, sedangkan absorpsi atau kecuali air terutama terjadi pada yeyunum dan ileum. Enzim yang berperan dalam usus halus yaitu laktase, berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang kedua, sukrase, berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga, peptidase, berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Dan yang keempat, lipase usus, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Bagian usus besar atau intestinum crassum. Usus besar atau kolon terdiri atas kolon sekum, kolon ascenden, kolon transversal, kolon descenden, dan kolon sigmoid. Usus besar berakhir pada rektum. Fungsi kolon adalah untuk mengabsorpsi air dan garam dari sisa makanan cair untuk dikonversi menjadi feses. Sisa makanan berada dalam usus besar selama 12-36 jam. Peningkatan kontraksi haustra atau segmen usus besar biasanya sesudah makan akan mendorong feses ke kolon descenden tempat feses terkumpul sampai waktu defekasi. Bagian berikutnya yaitu rektum atau rektum. Sisa makanan sebanyak 100-500 ml per hari masuk ke usus besar. Sepertiganya diekskresikan sebagai feses. Jumlah feses rata-rata 150 gram per hari, terdiri atas 100 gram air dan 50 zat padat. Keseimbangan antara asupan dan ekskresi makanan dan cairan. Di luar saat defekasi, anus tertutup rapat oleh sfinkter anus internal atau involuntar dan sfinkter anus eksternal atau voluntar. Rasa ingin berdefekasi terjadi jika tekanan pada rektum melebihi 18 mmHg dan kedua sfinkter terbuka jika tekanan ini mencapai 50 mmHg. Selanjutnya membahas mengenai penyakit terkait enzim. Salah satunya itu gastritis. Gastritis adalah inflamasi pada lapisan mukosa dan submukosa lambung. Inflamasi ini kadang-kadang terjadi superficial atau di permukaan mukosa lambung saja, sehingga tidak begitu nyeri. Jadi tidak begitu mengganggu. Akan tetapi, bila inflamasi telah mengenai sampai ke dalam mukosa lambung, maka akan timbul nyeri di daerah epigastrum. Gastritis bisa pula menjadi sangat akut dan berat dengan ekskoriasi ulceratif atau luka bertukak pada mukosa lambung yang disebabkan oleh aktivitas sekresi sel peptik dari lambung sendiri, yaitu berupa enzim pepsin. Ketidakseimbangan antara faktor-faktor agresif atau asam dan pepsin dan faktor-faktor defensif atau resistensi mukosa pada mukosa lambung menyebabkan terjadinya gastritis. Asam lambung yang bersifat korosif dan pepsin yang bersifat proteolytik merupakan dua faktor terpenting dalam menimbulkan kerusakan mukosa lambung. Selanjutnya pengobatan gastritis. Tujuan utama dalam pengobatan gastritis adalah menghilangkan nyeri, menghilangkan inflamasi, dan mencegah terjadinya ulkus lambung dan komplikasi. Sampai saat ini pengobatan ditujukan untuk mengurangi asam lambung atau faktor agresif, yakni dengan cara menetralkan asam lambung dan mengurangi sekresi asam lambung. Selain itu, pengobatan gastritis juga dilakukan dengan memperkuat mekanisme defensif mukosa lambung dengan obat-obat sitoproteksi. Berikutnya telah banyak obat yang beredar yang bertujuan mengobati penyakit gastritis. Di samping itu, kepada penderita tetap dianjurkan mengatur pola makannya dan menghindari faktor-faktor yang dapat memperparah penyakitnya. Penggunaan obat penghambat H2 atau ranitidin bertujuan untuk mengurangi sekresi asam. Antacid digunakan untuk menetralkan asam yang tersekresi dan sulkarfat untuk melapisi daerah inflamasi atau ulcerasi sehingga dapat mempercepat penyembuhan. Cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menonton.